saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita yang terambil dari kitab Markus pasalnya yang keempat ayat yang pertama sampai dengan yang ke-20 tentang seorang penabur. Namun sebelum saya menyampaikan tema pertemuan kita pada hari ini, saya ingin memberitahukan latar belakang dari penulisan kitab Markus ini kepada saudara-saudariku. Kitab Markus ini diperkirakan ditulis oleh Yohanes Markus. Tahun penulisannya berkisar 60-an Masehi dengan bertemakan Yesus Sang Putra Hamba. Tujuan dari penulisan kitab ini sendiri yaitu untuk memperkuat dasar iman orang percaya di Roma dan untuk mendorong mereka setia menderita demi Injil dengan memperhadapkan kepada mereka kehidupan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Itulah yang menjadi latar belakang dari penulisan kitab Markus ini. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, yang menjadi tema perenungan kita yaitu hidup dalam kebenaran sejati. Bagaimana sih saudara hidup dalam kebenaran sejati itu? Hidup dalam kebenaran sejati itu, saudara-saudariku, itu satu, hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup setia melayani Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan, hidup bertumbuh dalam firman Tuhan, hidup sepenuhnya otoritasnya Tuhan, hidup tanpa kekhawatiran karena Tuhan yang selalu menyediakan. Nah, saudara-saudariku, ada 3 poin penting yang saya ambil dari tema perenungan kita pada hari ini, yaitu 1, hidup tanpa memanipulasi atau tanpa kebohongan. Saudara-saudaraku, sering kali kita melihat orang Kristen yang di luar sana, mereka pergi ke gereja, mereka datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, tapi setelah itu pulang, udah selesai. Firman itu nggak bertumbuh, nggak menjadi rema dalam kehidupan mereka. Malah setelah pulang dari gereja mencuri, berantem sama teman, keluarga berantakan. Melakukan dosa. Di ayatnya yang ke-6, yaitu benih yang ditabur di pinggir jalan dan benih yang ditabur di bebatuan. Benih yang ditabur di pinggir jalan dimakan burung. Benih yang ditabur di bebatuan tumbuh, tapi ketika matahari bersinar akan layu dan mati. Kita mendengarkan firman Tuhan, setelah itu enggak melakukannya. Kita mendengarkan firman Tuhan, melakukannya, tapi ketika ada masalah, ada pergumulan kita menyalahkan Tuhan, kita murtad terhadap Tuhan.
kita marah kepada Tuhan. Saudara-saudariku, iman yang kita miliki itu sama aja bohong. Kalau kita masih seperti begitu, saudara, sama aja bohong. Kita harus bertumbuh. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus bertumbuh. Kita harus melakukan firman Tuhan itu. Kita bertumbuh, berakar, dan menjadi sumber berkat bagi keluarga kita, bagi diri kita sendiri terutama, dan juga orang lain. Poin kedua, saudara, yaitu hidup tanpa kekhawatiran. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering kita dalam hidup ini khawatir akan kehidupan kita besok, sering khawatir atas kebutuhan kita, sering khawatir atas pasangan kita, sering khawatir apakah rencana saya ini dikabulkan Tuhan atau enggak. Saudara, janganlah khawatir. Janganlah kita seperti benih yang ditabur di semak duri. Bisa kita baca di ayatnya yang ke-19, 18 dan 19. Kita bisa baca di situ. Kekayaan, kekhawatiran akan menghimpit iman kita kepada Tuhan. Yang tadinya kita beriman, mulai udah bertumbuh dalam Tuhan, udah berakar, tapi ketika kekayaan, godaan duniawi datang, menghimpit iman kita kepada Tuhan, kita menjauh dari Tuhan, kita lupa akan Tuhan, kita lupa semua itu pemberian dari Tuhan. Jangan, saudara. Marilah kita bertumbuh. Marilah kita melakukan firman itu tanpa kekhawatiran dalam hidup kita. Marilah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Marilah kita menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Maka kekhawatiran itu tidak akan datang dalam kehidupan kita, saudara. Yang ketiga, saudara, yaitu hidup bertumbuh dalam firman. Hidup bertumbuh dalam firman, saudara, itu seperti benih yang ditabur di tanah yang subur. Orang yang tumbuh dalam firman, dia melakukan kehendak Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, menjadikan firman itu pedoman dalam kehidupannya, menjadikan firman Tuhan itu rema dalam kehidupannya, sehingga ia bertumbuh dalam Tuhan. Rohaninya semakin kuat. Apapun keadaannya, dia tidak akan pernah goyah. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan khawatir. Dia tidak akan hidup dalam memanipulasi. Dia tidak akan hidup dalam kebohongan. Itulah orang yang hidup bertumbuh dalam firman. Saudara-saudariku, kita harus hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, jangan dengan keinginan kita. Kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan, bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah.
buahnya yaitu kita membawa jiwa-jiwa baru di hadapan Tuhan, menjadi sumber berkat bagi keluarga kita, bagi orang lain yang ada di sekitar kita, dan bagi diri kita sendiri terutama. Saudara, inilah 3 poin yang penting yang saya sampaikan. Satu tadi, hidup tanpa memanipulasi. Kedua, hidup tanpa kekhawatiran. Dan ketiga, hidup bertemu dalam firman. Saudara-saudariku, semoga ketiga poin ini memberkati kita. Semoga kita hidup dalam kebenaran sejati. Semoga kita hidup bertumbuh, berakar, dan berbuah di hadapan Tuhan. Terima kasih saudara. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkannya. Amin.